Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Jadi di sini kita akan bahas lagi ya mengenai salah satu cabang dari ilmu farmasi teman-teman, yaitu adalah farmakokinetika ya. Kita di sini bahas tentang pendahuluan dulu, yaitu beberapa pengertian dan juga istilah yang digunakan nih dalam studi maupun ilmu di farmakokinetika teman-teman ya. Jadi ini adalah overview atau sasaran diskusi kita kali ini. Yang pertama ada pendahuluan ya. Kemudian ada lagi pembahasan tentang kurva plasma versus waktu ya, atau disebut juga kurva plasma waktu di situ. Kemudian ada model farmakokinetika dan juga model kompartemen teman-teman di situ ya. Nah, apa sih sebenarnya si farmakokinetika ini? Nah, itu adalah suatu ilmu, teman-teman, atau studi juga bisa. Studi dari mengenai kinetika absorpsi ya. Jadi yang dibahas di sini adalah kinetikanya ya. Atau nanti berhubungan dengan laju, teman-teman. Kalau di kimia itu atau di ilmu-ilmu sains kan dia laju reaksi ya, tapi di sini lebih ke arah laju absorpsi yang pertama ya. Kemudian laju distribusi atau kinetika distribusi, kemudian kinetika atau laju eliminasi, di mana si eliminasi ini itu meliputi ekskresi atau dikeluarkannya si obat tadi dari tubuh ya, dan juga metabolismenya gitu. Kemudian yang kedua, dalam ilmu farmakokinetika itu sangat berhubungan dengan namanya biofarmasetika, di mana biofarmasetika ini adalah studi juga atau ilmu mengenai bioavailabilitas obat, teman-teman. Atau kandungan obat ya, secara tidak langsung itu kandungan obat yang ada di dalam tubuh, teman-teman. Karena di kandungan ini dia berpengaruh terhadap efek obatnya gitu ya. Dalam manusia maupun di hewan ya. Karena kalau misalnya kita pengujian farmakokinetik, itu biasanya nanti ke hewan dulu tuh, ke hewan coba biasanya. Jadi seperti ini teman-teman, kurang lebih gambarannya. Ketika nanti obat itu dirilis ya ke dalam tubuh, biasanya ini kalau misalnya oral teman-teman ya, melalui mulut tuh seperti itu. Dia itu akan diabsorpsi teman-teman. Obatnya diabsorpsi sehingga masuk ke dalam sistem ya. Nah, nanti di sistem ini obat tersebut akan didistribusi maupun dieliminasi ya. Ada yang masuk ke dalam jaringan ataupun ada juga yang dibuang ya, seperti itu ya. Nah, yang masuk ke dalam jaringan itu akan memberikan efek farmakologi ya, atau efek klinis di situ, atau nanti berefek ke obatnya. Tetapi yang dibuang ini itu akan menjadi dieliminasi namanya, atau melalui atau namanya itu adalah ekskresi dan juga di metabolisme di situ ya. Jadi ketika obat itu masuk, itu tidak semuanya itu bisa masuk ke jaringan gitu, tapi ada yang dieliminasi juga atau dikeluarkan dari dalam tubuh ya. Atau disebutnya juga diekskresi, teman-teman. Seperti itu ya, kurang lebih. Jadi ini adalah gambaran dari istilah-istilah di farmakokinetik. Yang pertama adalah farmakokinetika dan juga biofarmasetika. Kalau farmakokinetik itu berhubungan dengan kinetikanya, kalau misalnya biofarmasetika itu berhubungan dengan bioavailabilitas obat atau ketersediaan maupun kandungan obat di dalam tubuh, teman-teman. Seperti itu ya. Nah, biasanya dalam pengujian farmakokinetik itu kita menggunakan darah atau plasma darah namanya sampelnya ya, atau serum gitu. Bukan darah lengkap. Nah, kenapa seperti itu? Karena umumnya untuk sampel darah lengkap ini sangat kompleks, teman-teman. Dan lebih sulit didapatkan maupun diproses ya, dibandingkan dengan plasma maupun plasma darah maupun serum gitu. Jadi biasanya untuk sampel-sampel farmakokinetik kita menggunakan plasma darah gitu ya. Dan juga untuk modelnya itu kita menggunakan namanya model kompartemen untuk model farmakokinetiknya dibandingkan model fisiologis. Kenapa? Karena model fisiologis ini lebih kompleks dibandingkan model kompartemen yang lebih sederhana gitu. Tetapi untuk model kompartemen ini walaupun dia sederhana, dia itu tetap mewakili atau tetap representatif ya dalam menggambarkan bioavailabilitas obat gitu ya, atau ketersediaan obat maupun kandungan obat di dalam tubuh, teman-teman. Seperti itu ya. Dan juga untuk waktu pengambilan sampelnya untuk dosis tunggal itu akan lebih sering pada fase eliminasi atau pada fase ketika obat itu dikeluarkan dari dalam tubuh, teman-teman ya, pada fase ekskresi. Sedangkan untuk dosis ganda itu pengambilan obatnya itu sama-sama sering tuh atau lebih sering dibanding dosis tunggal.
baik pada fase absorpsi, ya ini kurang I ini teman-teman, pada puncak ya, dan juga pada fase eliminasi. Jadi kurang lebih untuk nanti ada namanya kurva plasma waktu ya. Jadi seperti ini gambarannya. Ada fase absorpsi di sini, kemudian fase puncak dan fase eliminasi ya. Di sini adalah absorpsinya, di sini adalah puncaknya, dan di sini adalah ketika turun itu fase eliminasi ya teman-teman. Seperti itu ya. Ini gambaran ketika kita itu mengkonsumsi obat yang jenis atau melalui metode oral teman-teman, seperti itu. Nah, dan ini adalah gambaran apa namanya? Bukan puncak sih, gambaran kurva plasma waktu ya, atau grafik plasma waktu, di mana pada kurva ini atau grafik ini itu menggambarkan farmakokinetika obat yang diabsorpsi secara sistemik, teman-teman. Nah, dalam kurva ini atau grafik ini juga tergambar konsentrasi obat dalam plasma, sehingga dapat digunakan sebagai salah satu parameter, teman-teman, dalam penentuan dosis obat. Jadi kita bahas dulu. Jadi di sini adalah konsentrasi obatnya teman-teman ya, di sini ya. Sumbu Y-nya, sumbu X-nya adalah waktu, teman-teman. Nah, ketika dia obat itu mulai dimasukkan secara oral misalnya nih, maka dia akan terabsorpsi ya. Atau masuk ke dalam sistem tadi kan. Jadi kandungan obatnya atau plasma levelnya itu makin lama makin naik, teman-teman, gitu. Nah, ketika dia makin naik, dia akan mencapai namanya posisi puncak di situ ya. Yaitu adalah konsentrasi obat dalam plasma yang paling tinggi ya. Paling tinggi. Nah, baru ketika dia mencapai posisi puncak, maka lama-lama dia akan tereliminasi di situ ya. Atau keluar dari sistem atau jaringan sistem tubuh tepatnya ya, atau tereliminasi. Tadi kan diekskresi gitu kan. Nah, jadi yang perlu kita perhatikan di sini adalah ada namanya MEC ya, MEC lah, minimum effect concentration ya. Artinya bagaimana berapa banyak konsentrasi obat yang dibutuhkan minimum ya teman-teman ya. Minimum konsentrasi obat yang dibutuhkan untuk dia dapat memberikan efek di situ. Dan juga MTC, minimum toxic concentration, atau konsentrasi minimum obat di mana si obat itu dapat memberikan efek toksik ya dalam tubuh gitu. Nah, jadi yang kita harus perhatikan adalah kadar obat dalam tubuh ini dia itu harus di atas MEC ya, atau di atas MEC supaya dia bisa memberikan efek, namun dia harus di bawah MTC teman-teman, atau di bawah konsentrasi minimum toksiknya gitu. Nah, di sini kelihatan ya bahwa ketika dia mencapai puncak, dia itu ada di atas MEC. Juga di sini adalah durasi di mana si obat itu bisa berefek dalam tubuh ya. Artinya dia memiliki efek itu harus di atas MEC-nya. Berapa lama tuh di sini berarti ya. Seperti itu teman-teman. Jadi itu adalah salah satu gambaran kenapa kita harus melakukan studi farmakokinetik untuk melihat berapa lama durasi obat ketika dia ada di dalam tubuh teman-teman, sehingga durasi itu bisa menentukan berapa lama dia berefek. Ketika dia berada di dalam tubuh harus di atas MEC, namun harus di bawah MTC, seperti itu ya. Nah, dan untuk beberapa model farmakokinetik itu adalah pengertiannya adalah suatu model yang menghubungkan perjalanan obat dalam tubuh terhadap farmakodinamika dan atau efek toksiknya teman-teman. Nah, dalam farmakokinetik itu namanya adalah model kompartemen yang biasa digunakan ya. Model kompartemen yang dapat digunakan untuk rancang bangun atau studi atau salah satu parameter dalam rancang bangun obat, teman-teman. Aturan dosis dan juga aksi tubuh ya. Nah, dan ini adalah beberapa model kompartemen yang digunakan dalam studi farmakokinetik. Yang pertama adalah kompartemen 1 model terbuka teman-teman ya, model kompartemen 1 terbuka melalui injeksi intravena ya, seperti ini ya. Jadi kalau misalnya intravena itu tidak ada absorpsinya teman-teman, atau absorpsinya itu dianggap 100% gitu teman-teman ya.
Kemudian model kompartemen satu terbuka melalui asumsinya adalah order reaksinya order reaksi 1, teman-teman. Seperti ini bentuknya ya. Ada Ka ya, dan juga ada nilai K di situ. Kemudian ada kompartemen 2 terbuka melalui intravena di situ ya. Jadi A-nya itu atau absorpsinya itu nggak ada, namun dia ada 2 kompartemen di situ. Kemudian yang keempat adalah model kompartemen 2 terbuka dan juga order reaksinya adalah order reaksi 1, teman-teman. Jadi biasanya ini melalui oral ya. Ada absorpsinya, kemudian ada 2 kompartemen di situ. Nah, coba kita lihat di sini bagaimana ketika kita menggambarkan model farmakokinetika adalah kompartemen 3, teman-teman, dengan absorpsi dan eliminasi obat orde ke-1 dari kompartemen 1. Nah, pertama-tama kita gambar dulu kompartemen satunya ya di sini. Kemudian karena dia adalah kompartemen 3, berarti di situ ada 3 kompartemen. Ada kompartemen nomor 2 dan kompartemen nomor 3. Nah, masing-masing berarti dia punya nilai K nih ya. Nilai K dari kompartemen 1 ke kompartemen 2 adalah nilai K12. Nah, dari 2 ke 1 adalah K21, teman-teman. Nah, laju dari kompartemen 1 ke 3 konstantanya adalah K13 dan konstanta dari kompartemen 3 ke 1 adalah K31. Kemudian di situ juga karena dia adalah order ke-1 berarti ada K absorpsinya dan juga ada K eliminasinya, teman-teman. Seperti itu ya, gitu. Nah, coba di sini kita lihat bagaimana kita menggambarkan model farmakokinetika, yaitu adalah kompartemen 1 terbuka dengan eliminasi melalui ekskresi ginjal, ekskresi biliar ya, dan juga metabolisme obat, teman-teman. Nah, jadi karena dia adalah kompartemen 1 terbuka, ya berarti dia di sini misalnya ada obat, teman-teman ya. Ada obat. Kemudian melalui oral misalnya di sini. Dia masuk ke kompartemen 1, teman-teman, si obatnya. Nah, di sini kelihatan bahwa ada namanya kesetimbangan, teman-teman. Sama kayak tadi nih, kesetimbangannya itu dia bisa keluar masuk. Bisa keluar masuk gimana maksudnya? Dari kompartemen 1 ke kompartemen 2 maupun dari kompartemen 2 ke kompartemen 3, teman-teman, seperti itu ya. Baru nanti dia bisa diekskresi melalui ekskresi ginjal ya, teman-teman. Ekskresi biliar maupun di metabolisme di situ ya. Ini ginjal, biliar dan juga metabolisme obat ya. Nah, sekarang pertanyaannya parameter apa saja yang bisa kita ambil untuk model kompartemen dalam farmakokinetika ini. Nah, itu adalah yang pertama adalah volume 1, artinya volume obat pada kompartemen 1, kemudian volume 2, artinya volume obat pada kompartemen 2, volume 3, berarti volume obat pada kompartemen 3. Kemudian konstanta 1 ke 2 ya, artinya dari 1 ke 2, teman-teman ya. Kemudian konstanta 21, konstanta eliminasi yang ekskresi ginjal, ekskresi metabolisme, dan juga urin, teman-teman, seperti itu ya. Ini ginjal, sorry. Urin itu ginjal, kemudian yang ini biliar, kemudian ada metabolisme obat. Nah, kompartemen yang dapat diambil sampel adalah kompartemen 1 dan 3, teman-teman. Karena untuk kompartemen 2 ini adalah masuknya obat, teman-teman ya. Ketika dia dalam atau berada dalam sistem, itu berarti pada kompartemen 1 dan juga 3. Nah, kemudian konstanta laju eliminasinya dari kompartemen 1 itu ada 3. Yang pertama itu adalah yang ekskresi ginjal, ekskresi biliar, dan juga ekskresi metabolisme obat tadi ya, gitu. Nah, laju perubahan obatnya dalam kompartemen 1 berarti adalah obat yang masuk dikurangi obat yang keluar, teman-teman. DC1 ini turunan, teman-teman ya, atau nanti kita belajar logaritma dan juga eksponen ya. DC1 per DT itu sama dengan konstanta 21 ya. Artinya yang masuk ke dalam kompartemen 1 dikali C2 ya, sebanyak C2 konsentrasinya dikurangi konstanta yang keluar. Yang keluar itu apa aja berarti yang 12 ya, konstanta 12 ditambah konstanta metabolisme ya yang keluar, kemudian konstanta ekskresi ginjal dan juga ekskresi biliar dari kompartemen 1, teman-teman, seperti itu ya. Nah, yang terakhir adalah model kompartemen ya. Nah, misal di sini adalah terdapat 2 kompartemen biologis yang dipisahkan oleh suatu membran biologis, teman-teman.
Di mana obat A itu dapat diperoleh dalam kompartemen 1 dan 2 dengan konsentrasinya adalah konsentrasi 1 dan 2. Nah, di sini ada beberapa pernyataan ya. Jika konsentrasi 1 dan 2 ini tidak sama, teman-teman, itu bisa terjadi kenapa? Yang pertama itu, kalau misalnya antara kompartemen 1 dan 2 itu mengandung banyak protein. Nah, banyak protein ini dia bisa terjadi interaksi antara protein dengan obat. Sehingga obatnya itu bisa berbeda konsentrasinya pada konsentrasi 1 dan 2 gitu. Walaupun dia misalnya masuknya itu dari jumlah yang sama gitu teman-teman ya. Tapi karena dia mengandung banyak protein, dia konsentrasinya bisa berbeda pada kompartemen 1 dan 2. Kemudian yang kedua, dia punya kandungan lemak yang berbeda. Ini berhubungan sama sifat obat ya. Bisa lipofilik ataupun hidrofilik gitu ya. Ketika kandungan lemak itu berbeda, maka dia juga bisa terjadi interaksi antara lemak dengan atau minyak dengan si obat gitu. Kemudian yang ketiga itu adalah kandungan pH yang berbeda, teman-teman. Pada kompartemen 1 dan 2, teman-teman ya. Karena kelarutan obat itu juga tergantung dari pH-nya. Pada pH tertentu dia cenderung lebih tinggi, kemudian pada pH yang berbeda dia bisa kurang larut, teman-teman. Kemudian terakhir adalah adanya transport aktif, yaitu perpindahan dari kompartemen 1 ke 2 maupun dari kompartemen 2 ke 1, teman-teman. Nah, kondisi-kondisi tadi itu bisa kita lihat dengan yang pertama adalah pengukuran pH secara in vivo, teman-teman ya. Kemudian adalah studi ikatan secara in vitro, misalnya kita buat misalnya kandungan-kandungan protein dalam tubuh ya secara in vitro, kemudian kita masukkan tuh atau kita tambahkan obat di situ. Nah, kita bisa lihat apakah ada interaksi antara si obat tersebut dengan protein maupun lemak di situ. Kemudian kita bisa partisi nih obat dalam fase organik ya. Fase organik di sini adalah fase kloroform berarti, atau fase yang nonpolar terhadap fase air ya di sini teman-teman, atau fase yang polar secara in vitro. Dan ini kelihatan di situ adalah partisi obat atau koefisien distribusinya nanti si obatnya seberapa besar gitu, untuk melihat apakah si obat ini larut dalam lemak atau larut dalam air gitu, lebih larut lemak atau lebih larut air seperti itu ya. Nah, kemudian di situ adalah kita bisa lihat juga namanya total obat ya. Total obat ini atau kita bisa lambangkan A misalnya, itu adalah konsentrasi obat ya atau C dikali dengan volume ya. Volume obatnya berapa banyak gitu ya. Jadi makin besar volumenya, otomatis jumlah total obatnya juga semakin besar dengan konsentrasi yang sama, teman-teman, seperti itu. Nah, dan inilah beberapa referensi saya gunakan untuk pembuatan video dan juga diskusi kali ini ya. Oke, mungkin itu ya teman-teman untuk pembahasan kali ini. Semoga materi bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.